Polres Sukabumi menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Desa Sukamana, Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi. Divisi Humas Polri menggelar rapat persiapan Hugeng Award 2024 yang akan digelar pada 12 Juli mendatang di Gedung The Tribrata, Jakarta Selatan. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-78, Polres Kutai Kartanegara mengadakan serangkaian kegiatan meliputi jalan sehat, senam zumba, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Selamat sore pemirsa, presisi utama kembali hadir edisi hari ini. Selain 3 berita utama tadi selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Ibda Ines, inilah presisi utama selengkapnya. Polres Sukabumi menggelar konferensi pers pengungkapan kasus narkotika dan obat keras terbatas dalam kurun Mei hingga Juni 2024. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait termasuk Kasat Narkoba dan KBO Satreskrim. Ini hanya 15, yang 6 sudah bergeser ke lembaga pemasyarakatan. Yang cara sistem bertemu itu yang perlu diketahui. Ini sabu ya teman-teman ya. Keras terbatas yaitu saudara AP, AG, dan saudara GS. Kemudian Mengapresiasi kepedulian masyarakat atas adanya praktek obat keras yang mungkin ini hanya 15, yang 6 sudah bergeser ke lembaga pemasyarakatan. Bareskrim Polri membongkar pabrik rahasia ganja sintetis di Jalan Bukit Barisan, Kota Malang, Jawa Timur yang disebut terbesar di Indonesia. Polri menyebut pelaku dapat memproduksi tembakau sintetis atau sinte hingga setengah ton. Pabrik narkoba yang dijalankan di sebuah rumah kontrakan ini diketahui memproduksi 3 jenis produk. Terbesar ditemukan adalah ganja sintetis, kemudian ekstasi dan Xanax atau obat penenang. 5 tersangka diamankan saat penggerebekan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri pada Selasa lalu. Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan, para pelaku ini diketahui berasal dari Bekasi, Jawa Barat. Mereka adalah FP, DA, AR, YC, dan SS. Pada saat penggerebekan, polisi menemukan barang bukti 1,2 ton tembakau sintetis, 25.000 butir pil Xanax, 25.000 butir ekstasi, bahan baku untuk 2,1 juta butir ekstasi, serta berbagai peralatan lainnya. Kabareskrim menyebut pabrik narkoba ini merupakan yang terbesar di Indonesia, lantaran para pelaku dapat memproduksi tembakau sintetis atau sinte hingga 1,2 ton. Ini adalah karena dia bisa memproduksi sinte tadi, terutama sinte itu kita dibilang memproduksi 1,2 ton, inilah terbesar yang pernah kita ungkap di Indonesia.
Kemudian untuk kapasitas produksi ekstasi maupun salak sendiri, satu hari dia bisa memproduksi 4.000 butir. Satu hari. Sedangkan kalau beroperasi sebulan, 4.000 kali 30, 120.000. Ini kan jumlah yang cukup besar juga. Belum lagi barang-barang tadi. Dan ini tidak menutup kemungkinan kalau tidak bisa kita ungkap dalam cepat, mungkin dia bisa menambah karena di luar dalam sana ruangannya masih cukup untuk menambah mesinnya. Nah, ini kan akan terus berkembang. Nah, ini yang alhamdulillah bisa kita ungkap dalam waktu yang cukup cepat. Pengungkapan pabrik narkoba ini cukup membuat geger warga sekitar lantaran mereka tidak mengetahui aktivitas di rumah kontrakan ini karena para tersangka menjalankan operasi berkedok kantor event organizer. Komjen Wahyu menyatakan modus operandi kejahatan narkoba selalu berkembang. Para pelaku terus bertransformasi dan selalu melakukan inovasi mengikuti perkembangan zaman serta berusaha menghindari pantauan petugas. Terkait dengan pengungkapan kita ini, mereka melakukan menyewa rumah ini kontrakan dengan alibi akan digunakan sebagai kantor event organizer. Namun faktanya digunakan untuk membuat clandestine laboratorium. Tim kami sendiri ketika mau masuk ke sini sempat agak ragu juga, karena ini jangan-jangan salah, ini kan kantor event organizer. Tapi ternyata setelah didalami lebih jauh lagi, ternyata memang benar tempatnya ada di sini. Komjen Wahyu menambahkan, dalam membuat 3 jenis narkoba ini, para tersangka dikendalikan oleh seorang WNA Malaysia. Panduan ini dilakukan dari jarak jauh dengan fasilitas daring aplikasi video conference. Hingga saat ini, polisi masih mengejar otak dari pabrik narkoba ini. Sementara para tersangka yang berhasil ditangkap dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati serta denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polsek Balikpapan Barat Polresta Balikpapan melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 167 gram. Sabu yang dimusnahkan ini merupakan hasil pengungkapan pada 16 Mei lalu. Barang bukti sabu ini disita dari seorang pemuda berinisial MS 20 tahun yang ditangkap pada 16 Mei lalu di salah satu hotel melati di kawasan Jalan Semoy, Balikpapan Barat. Kapolsek Balikpapan Barat menjelaskan total sabu yang disita dari tersangka sebanyak 172 gram, yang mana 167 gram dimusnahkan, sementara 5 gram disisihkan untuk keperluan persidangan dan 0,26 gram disisihkan untuk pemeriksaan di laboratorium. Dalam pelaksanaan pemusnahan ini, barang bukti sabu dilarutkan ke dalam air panas yang disaksikan oleh tersangka dan jaksa penuntut umum, lalu dibuang ke saluran toilet. Saat ini tersangka MS telah ditahan di rutan Polsek Balikpapan Barat dan dijerat pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika. Polsek Balikpapan Barat memusnahkan sebanyak 167 gram narkoba jenis sabu, yang mana kejadian itu terjadi pada tanggal 16 Mei hari Kamis 2024. Dari total 172 gram sabu yang kita musnahkan 167 gram, kemudian yang 5 gram disisihkan untuk keperluan persidangan dan 0,26 kita sisihkan untuk keperluan pemeriksaan. Barang bukti disita dari berapa tersangka? Barang bukti disita dari 1 orang tersangka atas nama MS. Kemudian MS ini kita kenakan pasal, kita sangkakan pasal 114 ayat 2 subsidi 112 ayat 2. Polres Sukabumi menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Desa Sukamanah, Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi. Konvers Kapolres Sukabumi AKBP Tony Prasetyo Yudangkoro mengatakan kasus bermula dari laporan polisi yang diterima pada tanggal 27 Juni 2024. Usai penemuan jasad korban di Jalan Pasir Siram, Desa Sukamanah, Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi.
Berdasarkan hasil investigasi, korban merupakan seorang ibu rumah tangga berusia 50 tahun telah menjadi korban pembunuhan yang direncanakan. Pelaku berinisial WS, seorang buruh asal Purwokerto, dan NAA, seorang ibu rumah tangga asal Cianjur. Keduanya diketahui telah merencanakan aksi kriminal ini sejak pertemuan pertama di Pegadaian Cianjur. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 20 tahun hingga seumur hidup. Pemirsa, Polsek Cengkareng berhasil mengungkap kasus tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak yang terjadi di salah satu apartemen di Cengkareng, Jawa Barat. Dalam pengungkapan ini, polisi berhasil mengamankan 2 orang pelaku berinisial MA 18 tahun dan MR 20 tahun. Kapolsek Cengkareng Kompol Hasoloan menjelaskan, pelaku tidak memiliki pekerjaan. Selanjutnya, pelaku membuat akun aplikasi Kencan. Melalui akun tersebut, pelaku MA menawarkan korban untuk melakukan open BO. Selain itu, rekan dari MA yakni MR juga turut serta menawarkan korban di aplikasi Kencan. Keduanya mendapat bayaran kisaran Rp200.000 hingga Rp300.000 untuk sekali kencan. Selain itu, MR juga mendapat komisi sebesar Rp50.000 untuk setiap tamu. Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan barang bukti berupa 10 alat kontrasepsi dan 3 buah telepon seluler. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 761 Jangto 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.